marah besar tuh dia, kowe iki piye sih ngene ngono kae lah. Ya wis Lep, lah. Ya. Banyak yang lep, marah. Oreo. Oke lah, udahlah selesai lah kisahku. Sekarang aku mau mengangkat kisahmu. Pertanyaannya adalah, apa yang membuatmu pengen jadi Romo? Pengen jadi Romo. Aku anu awalnya adalah kelas 4 SD sih. Kelas 4 SD waktu itu Romo Bambang Triantoro ketika misa di kapel, saya hanya diminta nyanyi. Lagunya itu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan dan seterusnya. Nah, entah mengapa ketika ditanya besok kalau mau gede jadi Romo ya, kalau udah gede jadi Romo ya. Siap Romo, saya mengatakan demikian. Entah mengapa dengan kata-kata jawaban itu ya saya merasa aman, saya merasa lega, saya merasa plong. Saya menyadari oh ya, ya sudah setiap kali ditanya sama bu guru ketika SD, besok cita-citamu jadi apa? Tak tulis pastor gitu. Itu sampai ke SMP. SMP juga demikian, masih tetap. Kemudian dengan apa namanya? Guyonane cah-cah remaja ya itu kan wah kok ada di Romo ya, istilahnya waktu itu kan pendeta ada di Romo gitu. Ada di Romo ki nang Katolik kan ra iso kawin. Ra iso enak-enak no. Bukan anu piye. Ya cuma bilang ya sudahlah kan sudah pilihan saya waktu itu. Udah yang namanya remaja masih galau ketika mau dari SMP kelas 3 mau masuk seminari langsung masih minggring-minggring, masih bimbang karena masih mbok-mbokan lah karena saya itu apa ya jarang misalnya pergi jauh atau apa namanya ya istilah masih mbok-mbokan lah masih belum dewasa waktu itu untuk memutuskan akhirnya aku sampai pada pilihan ya sudah aku SMA dulu karena waktu itu dari SMP saya hobi matematika dan puji Tuhan dengan nilai yang optimal waktu itu dapat uang saku tuh kan dapat nilai 100 waktu itu akhirnya ya membanggakan diri saya akhirnya ya sudahlah saya tak lanjut dulu ke SMA di SMA dengan prioritas matematika waktu itu kan dari SMP hobi matematika SMA hobi matematika ya sudahlah saya fokus ke matematika siapa tahu besok kalau kuliah atau apa saya bisa fokus ke matematika akhirnya kelas 1 SMA itu kan sebenarnya saya mau masuk akselerasi tapi sama orang tua nggak diperbolehkan karena nanti nggak jeblok utekku itu karena saya pikir kan gini waktu itu Sukoharjo ketika saya SMA itu ada program sekolah gratis ya, yang sekolah reguler sama yang akselerasi itu kan bayarnya sama tuh nggak bayar semua tuh Oh gitu, iya iya, betul betul betul. ya kan saya pikir daripada nanti ada apa-apa ya saya tak ke anu aja lah coba-coba ke akselerasi toh setiap 3 bulan sekali ada piknik kan enak sekali toh terus kemudian masing-masing meja sudah disediakan komputer ruangan ber-AC beda dengan yang reguler Spesial enak gitu ya. sekali gitu. Nah, ya sudahlah akhirnya saya yang reguler saja kemudian waktu MOS itu saya sudah mulai lirik-lirik seorang wanita itu kemudian akhirnya saya kenal dekat dia Kristen loh. Kemudian kelas 2 SMA saya baru memberanikan untuk menembak dia, menembak cinta dan sebagainya. Meskipun kenalnya sudah sejak MOS ya kelas masuk awal waktu itu. Tapi kan kalau posisi saya kelas 2, dia kan sekarang sudah kelas 3 berarti kan, akselerasi. Akhirnya saya nembak keburu dia istilahnya lulus, ya saya tembak dulu. Tembak dengan black market. Waktu itu kan istilahnya nggak jajan di kantin, ada penjual di luar pagar, itu namanya black market. Saya beli es dungdung sama waktu itu cilok. Es dungdung sebelah kanan, cilok sebelah kiri. Saya milih kalau kamu menjawab iya atas pilihanku,
jadi es dumdum. Kemudian Jang Cilok itu menolak. Akhirnya go kabeh. Waduh, milih kabeh, aku jadi ragu. Akhirnya yang dimakan adalah itu es dumdumnya. Berarti dia Wah, menerima. terima. Tetapi pacaran saya itu cukup panjang dan cukup lama karena hanya terjalin selama 1 minggu saja pacarannya. Hah? Bener ya, status Seminggu? pacaran saya 1 minggu saja. Status pacaran loh ya. Tapi kalau kenalnya kan sejak Mas tadi. Mhm. Karena 1 minggu itu kan karena waktu itu nembaknya sebelum dia ujian nasional, saya waktu itu sebelum UAS. Hmm. Nah, kalau prinsip saya karena saya sudah istilahnya dalam bidang studi itu saya getol, dalam arti untuk studi belajar itu saya getol, maka saya tidak mau ganggu. Misalnya dengan handphone saya silent atau saya matikan selama Hmm. saya fokus untuk belajar. Itulah sebabnya kenapa kok saya ketika membuat surat ujian nasional itu saya benar-benar yakini abote ketika ujian. Gitu. Saya benar fokus, mau fokus. Nah, saya pengen fokus. Akhirnya kan setiap kali kan kadang saya harus gonceng ke pacar saya itu kan. Rumahnya kan dekat dengan sekolah waktu itu. Antar jemput ya layaknya orang pacaran waktu itu. Ya seperti biasa. Akhirnya dia itu merasa nggak nyaman dalam arti ya tahulah ya mungkin bukan semua wanita ya tapi yang saya rasakan dia apa namanya kok kamu itu beda ya kok kamu nggak katanya kamu tuh pacar saya kok nggak diajak jalan nggak ajak gini karena saya itu kan ya namanya baru pertama kali pacaran itu nggak seperti kamu yang playboy ya Pacarku mau saya loro ya. pertama kali pacaran kan di situ akhirnya ya saya juga baru belajar dalam arti belajar untuk pacaran waktu itu kan. Iya toh pacaran itu apa kudu yang jangan malam minggu kudu ngejak rono. Nah, saya itu juga baru menjajak itu. Tapi dia sudah merasa nggak nyaman. Tapi karena kita sudah kenal sejak mos kemudian sampai akhirnya saya tembak akhirnya ketika dia minta putus ya saya semangat sedih waktu itu sedih. Kemudian dia minta putus yang bagi saya menarik adalah aku tahu kamu mau jadi Romo. Dia kan Kristen. Saya juga pernah cerita kalau saya pengen jadi Romo. Saya lebih mendukung kamu jadi Romo saja lah, Hen. Tapi tolong nanti ketika kita putus, tetap kita menghormati apapun apa namanya pilihan yang menjadi pilihan. Akhirnya putus. Tapi sebelum putus, saya curiga kok dia sudah pakai cincin waktu itu. Cincin pacaran dengan siapa ya? Nah, kemudian ya sudahlah akhirnya saya masuk seminari dengan memutuskan istilahnya bukan karena pacar ya tapi saya kembali kepada pemurnian diri ya sudah kalau dulu panggilan saya itu bahkan saya sempat sebelum ke seminari itu kan sempat gamblingnya adalah saya mendaftar di ITS, ITB dan sebagainya karena ya nyon sewu karena ya saya tidak menyombongkan diri karena untuk matematika nilainya kan juga cukup lumayan ketika ujian nasional nilai sempurna 100 kemudian yang di SMA itu 9,8 kalau nggak salah waktu itu hampir nyaris sempurna dan saya kerap juga ikut olimpiade matematika sampai ke tingkat provinsi meskipun dapat juara 200 dari 300 peserta karena saya tidak memahami olimpiade karena setahu saya nggak baca peraturannya karena kalau menjawab salah itu poinnya kurang gitu loh. Saya nggak tahu itu akhirnya ya sudah itu masa lalu. Akhirnya saya daftar di ITS, ITB, UNS dan sebagainya. Tapi saya punya gamblingnya, saya juga daftar di seminari. Gamblingnya adalah pengumuman yang pertama itu yang saya ikuti. Udah, akhirnya yang pertama datang kok ndelalah dari seminari Mertoyudan waktu itu. Akhirnya saya diterima. Ya sudah, saya punya komitmen itu. Bahkan sehari berikutnya ada pengumuman-pengumuman masih dalam amplop nggak saya baca sampai akhirnya saya bakar. Saya nggak akan membuka nanti jadi saya menyesal gitu. Daripada menyesal ya sudah. Saya udah komitmen ini, fokus ke ini. Saya berprinsip sama orang tua, apapun pilihan saya ini, ya sudah, ini saya. Nah, kemudian saya masuk seminari, kemudian saya mengolah di Seminari Mertoyudan itu dengan terus mengolah diri, kemurnian, imamat, dan sebagainya. Akhirnya di TOR. Nah, di TOR itu waktu, kalau nggak salah bulan Desember, saya dapat undangan nikah. Dari mantan pacar saya tadi. Nah, ketika saya buka, ternyata dia nikah dengan
guru TIK waktu SMA. Oh. Dan Oke. apa yang saya curigai dengan cincin yang sudah dikenal itu adalah cincin pacaran waktu dia SMA. Memang gurunya masih lajang dan masih muda waktu itu. Oh, saya kan nggak istilahnya nggak kepikiran terlalu jauh untuk curiga ya. Saya kan orangnya nggak curigaan, saya nggak seperti kamu kan itu. Dan guru TIK aku itu kan juga Kristen. Dia kan sering dengan rokris, rohani Kristen, rohani itu di SMA negeri. Dia sering kumpul lah itu. Kita kan nggak sering curiga, juga sering ngobrol, sering berbagi pengalaman. Entah kenapa itu istilahnya kayak saya ditikung waktu itu kan. Saya kan nggak tahu. Ketika saya buka, ketika ditor, oh ya sudahlah. Saya sudah keputusan saya dan saya sudah berjubah waktu itu kan. Karena bulan Agustus itu kan saya penjubahan, Desember saya dapat, oh ya sudah. Tapi untuk komunikasi sampai sekarang saya lost kontak kalau sekarang, tapi yang waktu ketika di TOR itu saya masih sempat kirim email mengucapkan selamat. Kemudian dulu itu waktu itu masih pakai Friendster kalau nggak salah, saya diam-diam ketika Friendster awal-awal Facebook waktu itu. Itu saya membuat itu ya sudah, akhirnya saya di seminari TOR. Saya mau kemudian mengolah lagi dengan segala yang ada. Kemudian saya ketika mau lanjut ke seminari tinggi, saya sempat galau, sempat hampir keluar waktu itu karena saya dijudge oleh seseorang romo. Itu saya nggak akan menyebutkan karena ini nanti mungkin bisa di-cut atau apa, karena nanti ini mungkin ditonton banyak ya, dalam arti dijudge-nya demikian. Usut punya usut, karena saya itu kalau setiap kali tes IQ saya itu rendah. Ketika masuk seminar Mertoyudan saya kira juga demikian, tapi kan saya nggak tahu apakah diterima dengan syarat istilahnya dicoba atau apa. Tapi kan kalau tetap diterima kan tulisannya diterima, nggak dicoba kan, tetap paling catatannya di situ. Tapi saya nggak tahu karena saya nggak mengusut. Tapi beberapa kali saya tes IQ saya itu rendah. Saya sempat galau, saya sempat waktu tak metu ya waktu itu. Tapi saya tetap memacu diri saya dengan apa yang sudah, ketika saya mau memutuskan keluar, saya harus mengingat kembali mengapa saya masuk. Oke. Semangat itu yang harus saya tekan. Bahkan ketika peregrinasi di TOR Sanjaya, ketika perjalanan ke Semarang ke Lawangseh waktu itu 3 hari 2 malam dengan persahabatan teman-teman yang berani membuatkan tandu saya, berani merangkul saya ketika saya sudah mimisan dan juga kaki saya bengkak waktu itu. Saya kembali pada saya tidak berjalan sendiri. Panggilan ini meskipun panggilan personal, tetapi ini harus saya perjuangkan bersama itu. Maka ya sudahlah, saya tetap ingin membuktikan pada diri saya. Tidak mudah untuk menerima diri bahwa saya itu dalam tanda kutip goblok. Saya bilang demikian karena IQ saya yang saya yakini ya, karena tes IQ itu kan sudah istilahnya ya hasil akurat ya, dalam arti karena bukan hanya sekali itu, ketika saya mau ke S2 pun juga demikian. Itu nanti pergulatan selanjutnya. Nah, ketika saya mengatakan demikian saya galau, tapi saya ingat saya harus lanjut, saya harus bisa menerima diri. Akhirnya saya bisa menerima diri, oh aku punya kekurangan ini. Akhirnya saya lanjut ke seminari tinggi dan bisa masuk, puji Tuhan. Memang dengan waktu itu syarat TOEFL saya masih di bawah, akhirnya saya harus mengulang TOEFL lagi. Tapi yang TOEFL kedua saya berhasil. Nah, terus saya berjuang tingkat 1, semester 1 saya membuktikan bahwa saya itu bisa. Akhirnya IPK saya waktu itu semester 1 adalah 3,8, semester 2 3,6, semester 3 turun jadi 3,5, hingga akhirnya saya lulus S1 itu 3,6 waktu itu untuk IPK. Nah, saya menyadari bahwa ketika saya bisa menerima diri saya,
menerima diri saya seutuhnya, saya itu bisa apa ya namanya, dengan bahagia, dengan membawakan diri itu dengan itu. Sebenarnya waktu itu saya agak apa ya, inginnya istilahnya kayak pembalasan. Ingin saya buktikan pembalasan bahwa omongan Romo itu apa namanya salah waktu itu. Nah, saya berjuang untuk itu, saya membuktikan itu, akhirnya saya bisa. Maka semangat aku bisa yang saya tulis itu harus saya menggema sampai sekarang. Bahkan di S2. S2 pun pergulatan dengan TOEFL yang dengan syarat lebih tinggi lagi kan. Saya berjuang mati-matian waktu itu untuk TOEFL. Bahkan untuk syarat S2 pun juga dengan penguasaan bahasa lain dan sebagainya saya harus juga belajar banyak itu. Apalagi untuk bahasa Latin, bahasa lain itu kan kadang saya KPA toh, ketika KPA ketika pelajaran Latin aja cuma ditontonkan film kan gitu waktu itu. Ya saya nggak paham betul waktu itu kan, ya sudahlah. Akhirnya baru saya rasakan ketika saya membaca literatur yang saya kira harus lebih, karena kalau S1 kan syaratnya mungkin bahasanya lebih, kalau bahasa Inggris oke lah. Tapi kalau yang S2 kan lebih lagi untuk syarat bahasa dan sebagainya. Makanya saya belajar. Bahkan sempat saya fotokopi, saya scan, kemudian saya Google Translate waktu itu ya, perjuangan waktu itu. Saya membuktikan bahwa saya bisa. Tetapi lambat laun saya tidak kemudian ingin mengunggul atau balas dendam akan perkataan orang itu, tetapi saya lebih pada membuktikan pada diri saya itu bisa mengatur atau bisa melingkupi diriku dengan apapun yang ada ketika saya bisa menerima diri apa adanya. Hingga akhirnya puji Tuhan ketika S2 pun ya puji Tuhan IPK 3,98 kalau nggak salah waktu itu. Novi yang sempurna IPK 4 waktu ingin mendapat penghargaan dari Universitas Sanata Dharma waktu wisuda kemarin. Nah, waktu itu saya akhirnya yang S2 saya nggak pada nilai ya, nggak sama pada cum laude atau apa, tetapi kalau orang lihat pasti saya akan mengejar soal nilai, soal akademik ini, tetapi sejatinya jauh dari itu adalah saya ingin bersahabat dengan diri saya sendiri. Saya sadar kelemahan saya. Saya sadar bahwa saya itu tidak pinter. Saya sadar saya tidak fasih bahasa Inggris karena bahasa Inggris saya itu kan waktu SMP saya punya blog, istilahnya saya benci banget bahasa Inggris karena pernah dimarahi di depan kelas ketika nggak bisa mengerjakan, itu membuat trauma. Tapi entah mengapa jalan Tuhan itu sungguh aneh, unik, gila, luar biasa bagi saya. Yang selalu mendampingi hidup saya. Setelah saya lulus S1 kemudian top di Ganjuran, kemudian di bulan Juli akhir sampai Agustus pertengahan kalau nggak salah, saya diutus 1 bulan untuk ikut seminar dan kursus di Maryknoll di New York, Amerika waktu itu kan. Saya itu kemudian, kok aku? Kan aku wongnya goblok. Lah, kan aku rasa bahasa Inggris. Iki piye to ki Gusti? Bahkan ketika saya itu deg-degannya adalah ketika cari visa Amerika. Saya yang KTP-nya Sukoharjo kan sudah di blacklist waktu itu kan tahun 2015 mau berangkat 2016 kali kalau saya. 2016 itu saya di Sukoharjo kan di blacklist karena teroris. Oh, sempat ada itu ya, blacklist ya? Ya, tapi saya untungnya dapat paspor karena saya punya nama baptis waktu itu. Nggak dicurigai dalam arti itu, karena dari Sukoharjo, Tawangsari dan sebagainya yang dekat Ngurki dan sebagainya saya sempat dicurigai. Kemudian saya itu sempat browsing dan sebagainya, dan saya sempat mengatakan bahwa mencari, dan saya dengar adalah mencari visa paling sulit sedunia adalah visa ke Amerika. Akhirnya saya cuma bisa pasrah. Nanti kalau saya berhasil, kemudian ya sudahlah saya berangkat, kalau tidak ya sudah. Nah, teman saya yang mau berangkat juga, seorang Romo juga, itu harus 2 kali. Yang pertama gagal, yang kedua baru dapat visa. Saya itu cuma ya sudahlah, para mangkat ya rapopo ya. Karena waktu itu kan memang dibiayai sebagian oleh Romo Utomo waktu itu kan, dari Ganjuran kemudian dibiayai itu. Ya berproses,
kemudian ke konsulat Surabaya. Dengan ketika masuk konsulat Surabaya itu kan seperti masuk berangkas, karena semua seperti sistem bandara itu semua harus dilepaskan, termasuk jam tangan dan sebagainya, bahkan ke kamar mandi pun juga diawasi. Nah, saya tuh sempat senang ketika pas wawancara di depan saya yang urutan awal itu dengan bahasa Indonesia itu loh, meskipun yang mau wawancara kan bahasa orang Amerika. Aku aman lah nanti Pak wawancara pakai bahasa Indonesia. Entah mengapa setelah saya duduk, kemudian good morning, ini mutiar ya, aku langsung keringet dingin itu. Saya hanya bisa pasrah, saya nggak tahu mau bagaimana, ya sudahlah, semampu saya, omong-omonganku lah, pahamku. Saat keluar dari konsulat di Surabaya itu saya cuma bisa mikir, alah paling yo ora itu visanya. 3 hari kemudian dikabari, selamat, visa Anda dapat diterbitkan. Hah? Saya kayak aneh banget. Ini cara Tuhan ini luar biasa untuk istilahnya mengobati trauma saya dengan bahasa Inggris. Mau nggak mau ketika saya sampai di New York, perjalanan 20 jam dari Indonesia, sampai di sana saya mikir, aku nggak arep ngomong apa, kayak aku nggak arep itu apa nih seminar, sing kudu tak presentasikan yang seminar tinggi iki kayak apa, itu saya bingung. Karena kan aksennya beda ya. Karena waktu di TOR itu kan guru bahasa Inggrisnya suster-suster kan dari Filipina, kebanyakan aksennya juga beda. Oh iya 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 iya. Nah akhirnya ya mau nggak mau saya kudu ngomong lah, masa arep tuku apa-apa neng kafe apa ya, masa yo iso ngomong. Nah ini mau nggak mau selama 1 bulan dia kayak ngomong apa ya, belajar sithik-sithik. Bahkan ketika seminar itu saya rekam. Omongan seminar saya rekam, saya putar kembali ketika malam, ketika saya coba untuk konklusi per hari. Apa tuh yang diomongkan tadi? Saya belajar nganti gitu-gitu. Karena kan mereka aksennya cepat toh, dalam arti, dan juga perkataannya kan cepat ngomongnya. Tapi tiba saatnya ketika saya makan bersama, kumpul personal, maksudnya berhadapan personal, itu beda orang Amerika. Itu yang saya pahami adalah orang Amerika itu ketika kumpul ya sudah ngomongnya dengan logat percakapan orang kenal gitu. Tapi ketika dia tahu kalau saya asing, kemudian saya juga saat menyadari diri, saya juga mengatakan saya tidak terlalu lancar dalam bahasa Inggris, tapi saya mau mencoba. Dia akhirnya lambat-lambat ngomongnya itu temponya ya. Temponya itu akhirnya saya bisa tahu. Ya meskipun seminarnya 2 minggu, akhirnya kan 2 minggu berikutnya kan saya bisa ke Patung Liberty, ke WTC dan sebagainya, itu ya bonusnya lah istilahnya. Akhirnya ya pengalaman itu menggugah saya tuh nggak sendiri, Tuhan itu selalu menemani hidup saya. Karena sebagai wujud syukur saya Tuhan menemani, dan semangat saya untuk istilahnya melayani juga, melayani sesama yang bagi saya menjadi pilihan hidup saya, ya sudah, saya kembali memurnikan itu, lanjut sampai akhirnya mau tahbisan diakon. Waktu itu sempat juga apa ya namanya, bimbang Menpora yo dan sebagainya. Karena gini lah, kalau jadi dokter, kuliah dokter dan sebagainya kan pasti ya jadi dokter. Kalau Romo kan enggak, kan tergantung Bapak Uskup nabiskan atau tidak. Iya. Bisa jadi kita akademik oke, tetapi ketika Bapak Uskup tidak menerima lamaran kita, ya sudah, gitu toh. Makanya ya sudah, saya cuma bisa pasrah. Nah, pasrah paling besar tanggung jawabnya adalah ketika tabisan diakon. Karena tabisan diakon itu kan sudah masuk dalam klerus toh. Dengan segala konsekuensi yang ada, karena sudah tertabis. Ya sudah, ya saya komitmen. Bahkan kemudian kalau di KAS kan wajib lulus S2. Nah itu yang kemudian menjadi saya bimbang juga, saya harus kejar tayang mati-matian ya. Kalau istilahnya anak-anak atau teman-teman angkatan itu sampai ngising jahe lah istilahnya, sampai panis le, mikir kayak pikiran, sampai mencret dan sebagainya dengan ujian BA, ujian apa namanya ad audendas untuk kebijaksanaan pengakuan dan sebagainya. Itu kan beda dengan yang di luar gitu loh, yang tidak kita pahami juga akhirnya itu. Akhirnya ya lambat laun ya sudahlah,
saya terima semuanya yang ada, akhirnya harus kejar tayang. Apalagi saya kan bukan hanya S2 tapi kan juga lisensiat gitu. Lisensiat kan S2-nya Vatikan gitu, kepausan. Maka kan S1-nya juga DA kan, S1-nya kan berarti kalau eh, apa namanya Universitas Sanata Dwana kan SS. Kemudian S1-nya Pontifikal kan berarti kan BTH. Kemudian gelarku kan jadi papat loh. Kemudian SSBTH. S2 itu kan M.Hum yang negara, kemudian yang S2-nya Vatikan kan lisensiat Lit TH itu. Itu pun juga perjuangan, ya sempat juga kalau ditulis kan panjang tuh, sok Hmm, gaya itu hmm, kalau gelar akademik. Tapi ya apa gunanya itu kalau apa PR tidak tersemat waktu itu. Ya sudah saya presbiter yang bagi saya bukan suatu hal yang apa ya namanya tujuan, tetapi lebih pada rahmat sih saya bilang untuk pada imamat ini. Karena rahmat itu ada sebuah grace, sebuah pemberian yang kuasanya ataupun rahmatnya itu yang harus saya pertanggungjawabkan lebih. Bahkan sepenuh hidup saya yang harus saya itu karena sudah janji di depan Allah dan juga uskup waktu itu. Nah ya sudah, akhirnya perjalanan hidup saya ya sudah sampai sekarang berjalan 2 tahun itu memang perjalanan imamat saya. Kalau saya flashback dari awal itu ya tidak semulus yang saya bayangkan. Oh aku ini karena bukan hanya soal akademik tau. Ketika apa namanya jadi romo itu kan ada aspek lain, sosialitas, kemudian pastoral dan sebagainya, komunitas kan juga harus ditinjau ulang. Maka ya rahmat Allah yang luar biasa. Perjalanan imamat yang sebuah grace, sebuah rahmat, sebuah apa ya, saya itu nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata karena ketika itu saya ingat ketika tabisan imamat, saya tuh hanya bisa nangis ketika litani agung. Ketika doa saya cuma bisa, aduh siapa saya ya. Bahkan ketika hari pertama bangun tidur, itu saya tuh nggak menyangka, oh aku sakit romo ya. Sempat kaget loh. Awalnya kan memang masih kamarnya kan masih yang di kamar frater waktu itu. Pak Grega, oh iya, aku sakit romo ya. Tugas misa ini, aduh gimana gitu. Ya, ya sempat kaget juga istilahnya asis canggung maksudnya hari berikutnya itu bertabisan Lega, oh iya aku saya kira romo. Ya, ya itu kemudian 2 tahun imamat belajar sampai sekarang menuju usia 3 tahun imamat. Idealisme saya soal imamat, imam yang ngayomi, imam yang ngerengkuh, imam yang selalu ada untuk umat, itu yang selalu saya perjuangkan. Teori mudah, prakteknya butuh perjuangan. Di Sedayu dengan umat yang 4.000, di Bandung ini dengan umat 3.000, ya dinamikanya masing-masing setiap pribadi. Maka ya harus menyesuaikan bagaimana caranya, bukan idealisme saya tetapi bagaimana bisa satu sama lain berjalan bersama. Itu. Oke, oke. Berarti perjalanan panggilanmu itu berawal dari kelas 4 SD ya. Berarti dari hal yang sangat sederhana ya, disuruh nyanyi sama Romo, kemudian merasakan ada ketenangan gitu. Lalu berlanjut sempat pacaran juga meskipun 1 minggu ya kan. Kan nggak playboy. Elah, elah, elo. Lalu kemudian akhirnya memutuskan untuk ke seminari, kemudian menjalani dinamika yang menurut jenengan tidak mudah juga gitu. Apalagi sempat mendapatkan judgement ya, sempat mendapatkan judgement bahwa ya kamu nggak akan bisa dengan intelektualmu, tingkat intelektualmu segitu nggak mungkin bisa. Aku malah bingung nih di titik ini nih. Kalau memang Romo Hendri ini IQ-nya rendah, tidak mungkin dong jabatan 3 sekretaris dalam satu waktu. Nah, ini terkait hal ini,
saya kan sudah menerima diri apa adanya Mm-mm, mm-mm. dengan intelektual saya. Maka saya counter ke hal yang positif adalah apa toh yang hal positif yang bisa saya unggulkan dalam hidupku soal ketekunan dan ketelitian. Itulah sebabnya kenapa dulu saya sempat sebenarnya sama Romo Agam sempat mengundurkan diri dari misalnya dari 3 sekretariat itu untuk satu lah saya mundur. Iya, iya, Tapi iya, sempat karena dengar cerita Romo itu. Agam itu kan mengatakan bahwa eh, banyak fokus Sama dengan tidak fokus. tidak fokus toh. Nah, aku kan nulis nih refleksi waktu itu banyak fokus maka tidak fokus. Maka saya mencoba untuk istilahnya kalau boleh saya apa namanya untuk sekretariat mohon diundurkan satu. Tapi dia malah menjawab nenggon buku refleksi itu. Saya ingin mencoba banyak fokus, neng kamu tetap fokus. Udar gitu. Berarti aku rati oke iki mundur ke diri. Nah, maka lebih pada ketekunan sih aku menjadi orang yang dikenal tekun, teliti, disiplin, dan mungkin kalau orang mengenal saya ada lebih kaku ya istilahnya. Kadang ora sumeh, kadang ora iso guyu, istilahnya ra iso los, guyune iki garing, crunchy, kriuk-kriuk nah istilahnya gitu. Nah, ya itu yang orang lihat secara blegere itu loh waktu itu ya. Ya karena mungkin saya banyak terlalu fokus ya. Karena saya itu tipe orangnya adalah perfeksionis. Kalau sudah fokus satu ya udah itu rampung. Maka saya terselamatkan saya dengan IPK yang mungkin orang bilang di luar itu wow dan sebagainya. Bagi saya bukan soal nilainya, tetapi perjuangan saya untuk Perjuangan bisa menerima lebih diri saya lebih ke yang prosesnya kenapa bisa sampai mendapatkan nilai itu gitu ya. mm-mm. Itu nggak mudah loh, perjuangan Wah, hampir gila itu. tahun aku untuk menerima diri apa adanya. Nggak, karena siapa sih yang bisa terima dikatakan bodoh gitu loh. Dia mbak mengatakan bodoh loh ya, maka nanti mohon diklarifikasi. Saya nggak mengatakan bodoh dalam arti orang yang mengatakan nggak mengatakan bodoh, tetapi dia cuma mengatakan itu. Tapi saya istilahnya eh, mengklaim diri dalam tanda kutip IQ rendah dan bodoh itu ketika saya menyadari beberapa kali tes IQ itu memang benar-benar sampai yang S2 pun kemarin terakhir rendah gitu loh. Itu yang bagi saya juga tanda tanya itu loh. Saya sempat juga waktu itu, aneh ya, aku ini secara istilahnya dites secara psikologis ini jadi bener pos salah tuh. Tapi kalau sampai 2 kali dengan hasilnya yang hampir mirip, kan nggak bisa mengelak. Akhirnya ya sudah saya terima. Tapi ya mungkin dengan metode itu, oh kok IQ ku rendah, tapi kan bukan berarti itu menghambatmu untuk memberikan yang terbaik gitu loh dalam setiap hal apa yang jenengan lakukan gitu ya. Belajar ya harus, kalau memang mau belajar ya belajar, mau bermain ya bermain, ketika waktunya belajar ya belajar gitu. Ini penerimaan diri ini justru dari buku ketika di Mertoyudan The Secret ya. The Secret yang warna coklat itu. Itu sama Seven Habit. Itu yang bagi saya mengcounter lebih jauh. Justru aku kaget loh. Apa? Aku kaget kok baru ini dengar cerita bahwa IQ-mu rendah gitu loh. Kalau IQ-mu rendah, IQ-ku jongkok ya. Longsor aku. Ora yo, aku tahu kamu itu lebih tinggi dari saya. Enggak, jauh. Kalah aku. Nah, terus selain dalam tanda kutip tantangan dalam hal intelektualitas yang membuatmu sering galau gitu, aku iso rayo, lanjut rayo gitu. Kemudian ada lagi nggak hal lain yang membuatmu galau gitu, membuatmu bertanya-tanya, iki bener dalanku rasih gitu. Kemudian jangan kemudian beranggapan Romo memang serba bisa lah. Tetapi memang ada keterbatasan yang
yang kami punyai gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Itu yang kadang nggak diterima oleh umat gitu loh.